Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bonaventure dari Kurniawan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas Praktikum Gumbe. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait auto tuning PID motor DC. Oke, tanpa lama kita langsung mulai saja. Yang pertama kita harus paham dulu apa itu auto tuning pada sistem kontrol. Auto tuning merupakan proses otomatis untuk menentukan parameter kontrol PID, yaitu ada KP, KI, dan juga KD tanpa perlu penyetalan manual sesuai dengan namanya auto tuning. Yang dimana auto tuning ini dilakukan dengan memberikan sinyal uji tertentu ke sistem dan menganalisis respon sistem tersebut. Nah, auto tuning sendiri ini bisa membuat sistem kontrol dapat bekerja lebih optimal, stabil, dan lebih efisien. Nah, auto tuning juga ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama ada namanya auto tuning sine stream. Ini mana metode sine stream ini menggunakan sinyal masukan berupa gelombang sinus dengan frekuensi yang berubah secara bertahap. Nah, sinyal ini diberikan ke sistem untuk mengamati bagaimana respon sistem yang terjadi pada berbagai frekuensi. Jadi kita mencoba beberapa percobaan untuk melakukan seperti apa sih outputnya nanti. Nah, dari hasil lain itu kita bisa mulai tuh karakteristik dari sistem seperti gain dan loss dapat dilihat. Sehingga kita bisa analisis. Nah, dari analisa ini kita bisa membuat kayak menentukan parameter PID-nya lah secara akurat. Dan juga metode ini cocok untuk sistem yang membutuhkan presisi tinggi karena mampu memetakan respon frekuensi sistem secara detail. Metode yang kedua ada namanya metode superposition. Yang dimana metode superposition ini bekerja dengan memberikan beberapa sinyal uji secara bersamaan ke sistem. Yang dimana prinsip dari si superposition ini digunakan untuk menganalisis respon sistem terhadap masing-masing komponen sinyal. Nah, dengan pendekatan ini, sistem dari superposition ini dapat diidentifikasi lebih cepat dibandingkan metode satu sinyal atau sine stream tadi. Yang dimana metode ini lebih efektif untuk sistem yang bersifat linear dan tidak terlalu kompleks. Nah, yang ketiga ada namanya auto tuning PRBS atau pseudo random binary sequence. Di mana PRBS ini menggunakan sinyal binary acak semu yang berubah antara dua level nilai tertentu. Nah, sinyal ini menyerupai gangguan acak dan digunakan untuk mengeksitasi sistem dalam rentang frekuensi yang sangat luas. Dari respon sistem yang terhadap sinyal PRBS ini, model sistem dapat diidentifikasi dan dapat dianalisis dengan parameter PID dan dapat dihitung. Nah, biasanya kita menggunakan PRBS ini ketika suatu ya, karena ini cukup cepat loh dan juga cukup robust terhadap gangguan. Nah, kontrol PID posisi, kita sekarang berbicara tentang PID posisi dan juga PID kecepatan. Kemarin kita sempat membahas tentang posisi kecepatan. Sekarang kita akan ilas balik lagi seperti apa. Kontrol PID posisi digunakan pada sistem yang memiliki kecenderungan stabil secara alami, seperti sistem posisi pegas dengan umpan balik atau mekanik. Nah, jika diberikan gangguan, sistem akan kembali ke posisi tersebut atau posisi set point yang kita setting di awal. Nah, pada sistem atau sistem stable ini, kontrol PID bertujuan meningkatkan kecepatan respons, mengurangi overshoot, dan juga menjaga akurasi posisi. Nah, yang kedua ada namanya kontrol PID kecepatan atau integrating system. Di mana kontrol PID kecepatan biasanya diterapkan pada sistem yang bersifat integrating, seperti motor DC atau perubahan posisi. Dan juga pada sistem ini, jika diberikan input konstan, output akan terus meningkat. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, ketika kita menaikkan grafik, naik ke atas, makin lama naik ke atas, cuma secara konstan, tidak berubah grafiknya, cuma hanya berbeda posisi peningkatannya. Oleh karena itu, komponen integral pada PID sangat penting untuk menghilangkan error steady state. Namun, harus setel dengan hati-hati agar sistem tidak menjadi stabil. Nah, kita sudah membahas terkait kontrol PID kecepatan dan juga kontrol PID posisi. Sekarang kita harus tahu perbedaan apa. Perbedaan utamanya terletak pada karakteristik sistemnya. Nah, kontrol kecepatan bekerja pada sistem integrating sehingga lebih sensitif terhadap parameter integral. Sementara itu, kontrol posisi bekerja pada sistem stable sehingga lebih mudah distabilkan. Nah, biasanya kita kalau misalnya berbicara masalah penyetelan atau berbicara masalah settingan, memang secara kita simulasi kemarin memang lebih sulit dalam menyeting kecepatan dibanding menyeting PID posisi. Nah, mungkin saja untuk pengantar materi hari ini. Sekarang kita akan lanjut untuk melakukan simulasi atau beberapa percobaan supaya kita bisa lebih paham dan juga bisa lebih detail terkait penjelasannya. Oke, langsung saja kita mulai ke simulasinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian simulasinya. Nah, karena ini kan mungkin beberapa banyak simulasi yang kita simulasikan ya, seperti kita melakukan percobaan beberapa supaya kita mengetahui apa sih beberapa konstan PID ini yang kita cukup itu kan. Nah, di sini kita mencoba beberapa yang tadi kita sudah jelaskan beberapa metode di bagian sine stream, integrating, superposition. Itu mungkin kita sedikit akan ngebahas yang pertama dulu. Kita akan ngebahas yang bagian di sine stream
di bagian integrating superposition atau artinya kontrol kecepatan sama kontrol kolisi ya. Nah di sini kita akan sedikit membahas terkait ininya. Nah ini rangkaiannya teman-teman, rangkaiannya seperti ini. Nah di sini aku menulis sedikit supaya kelihatan rangkaiannya. Nah ini rangkaian yang kita pakai kemarin ini menggunakan class low PID auto tune yang sini sudah terdapat beberapa metode. Nah nanti di sini di auto tune ini kita setting gitu loh. Metode apa yang akan kita pakai ketika kita melakukan simulasinya. Nah contohnya di sini kita melakukan settingan. Nah di sini kita eksperimen. Nah di sini kita setting nih tadi settingannya itu, kita lihat lagi. Nah settingan kita pakai adalah handstream, integrating, dan juga positif. Nah, di sini kita akan mencoba nih beberapa. Nah, di sini kan kita menggunakan simulasi gitu. Simulasinya ini kita melihat beberapa sekitar 3 menit lah. 3 menit apakah dari 3 menit ini apakah di grafik ada perubahan apa memang konstan. Nah, biasanya dengan menggunakan beberapa ibaratnya apa ya? Beberapa metode itu berbeda hasilnya teman-teman. Nah, misalkan contoh di sini. Kita tadi sudah mencobanya. Ini kita sedikit agak lama loadingnya. Nah, ini memang ketika kita grafiknya muncul itu memang kita sambil melihat itu. Nah di sini belum dekat grafiknya. Ini kan masih stabil nih. Kita lihat beberapa ini kan masih garis yang bagian sini kan masih stabil ya, belum berubah. Nah nanti apakah memang nanti sampai pada 3 menit ke depannya akan tetap sama seperti ini? Apakah ada yang berubah? Itu yang kita analisa seperti ini. Nah kalau memang tidak ada yang berubah, makanya di sini kita sudah mendapatkan beberapa konstan KP, KI dan nah ini kita dapat sini KP, KI dan juga KD-nya sebelah sini teman-teman. Nah ini berarti memang tadi kita lihat grafiknya ini memang kita cek selama beberapa menit ya. Nah itu memang kita lihat cukup stabil, hampir tidak ada perubahan. Nah ini bisa dibilang KP, KI dan KD-nya dalam posisi ini bisa dibilang cukup stabil teman-teman. Nah ini setelah kita mendapat KP, KD ini angkanya. Nah sekarang yang kita pengen ketahui adalah tentu saja nggak cuma satu paket KP, KI dan KD yang mungkin bisa membuat lebih stabil. Nah ini kita mencoba beberapa KP, KI dan KD-nya beberapa angka. Nah ini memang sedikit tidak stabil teman-teman. Nah ini tapi masih ada yang stabil. Ini kan beberapa ada feedback gitu kan. Jadi yang biru ini seperti apa respon sistemnya ya kita bahas gitu kan. Kemarin bagaimana cara supaya KP-nya si P-nya ini dan I-nya dan D-nya seperti apa. Nah ini memang ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan dari si D-nya ini agak error teman-teman. Jadi kayak si grafik itu artinya bukan grafik error teman-teman, bukan grafik acak-acak, tapi artinya grafik ini sedang memberikan respon sistem supaya serius dijelaskan. Ketika suatu error yang terjadi, maka ini kita bisa mengembalikan respon sistemnya ke awal atau artinya balik ke set point yang kita mau di awal gitu loh. Dan di sini, yang kita lihat di sini mungkin ini sebuah eksperimen. Yang kita dapat daripada eksperimen ini adalah KPI-nya segini teman-teman. Nah ini KPI dan KD segini. Nah ini juga beberapa kita mencoba beberapa eksperimen teman-teman. Seperti yang ini. Bentar. Ini kita coba paham di sini. Nah ini kita setting di bagian sini. Nah ini bentar. Oke. Nah itu menyeting lagi bagian sini teman-teman. Ups, sebentar. Nah di sini kan, settingannya masih sama teman-teman. Karena kita mengubah ke bagian PRBS metodenya. Nah untuk yang PRBS sendiri ini tadi sudah kita jelaskan itu kan. Nah ini juga, nah sini kita bisa lihat masih stabil itu. Grafik-grafiknya stabil. Tapi apakah ke depan yang akan tetap stabil? Nah ini ada perubahan sedikit teman-teman, ya kan? Seperti ada ripple-nya. Nah, ini juga cukup stabil, kita lihat dari PRBS ini terus ya metode ini salah satu metode PRBS dan ternyata kita lihat cukup stabil ya dari PRBS sendiri dan ini segini ya ini kita dapat segini. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke beberapa metode selanjutnya. Kita mungkin ada dua ini ya teman-teman. Ada kontrol PD kan ada kontrol PD waktu sama kontrol PD kecepatan sama kontrol PD kecepatan. Nah ini kita berbicara tentang PD kecepatan. Karena ini mungkin memang banyak bisa di teman-teman karena memang eksperimen cukup banyak ya. Nah ini kita menggunakan RBS kembali gitu kan. Dari sisi awal mungkin kita skip saja bagian sini karena tadi sudah kita bahas yang bagian PRBS-nya. Karena mungkin kita akan berpindah ke metode lain yang bisa digunakan.
Nah, bagian sini kita mencoba menggunakan science stream kembali gitu. Tapi plan type-nya kita menggunakan integrating yang artinya kontraposisi kecepatan, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat sedikit grafiknya, kita akan masukkan kembali dan kita akan menganalisa grafiknya seperti apa. Nah, di sini memang seperti yang sudah kita bahas kemarin, di bagian kontra kecepatan memang dia bakal tetap gini, teman-teman. Misalkan dia start dari sini, maka dia akan tetap kembali ke grafik yang sebelah sini, teman-teman. Nah, dia akan perlahan-lahan naik. Nah, ini memang tidak, mungkin dari grafik ini kan kita patokan sini lah, patokan sempurnanya. Tapi kan di sini memang terlihat seperti grafiknya turun. Cuma lama kelamaan tergantung kecepatan, teman-teman. Si grafiknya ini akan naik perlahan-lahan naik gitu, akan menyentuh garis yang di sini, seperti itu. Nah, ini salah satu percobaan yang integrating yang kita coba gitu kan. Nah, ini ada beberapa sedikit error mungkin teman-teman yang bisa kita lihat, bukan error sih, lebih kayak pada perubahan grafik yang bisa tidak stabil kayak gini. Nah, ini terjadi, teman-teman. Nah, tapi setelah ada beberapa kejadian seperti itu, ini akan kembali stabil lagi, teman-teman. Nah, ini disebut integrating atau kontrol kecepatan itu loh. Nah, itu respon sistem dari kontrol PID itu bisa membuat si respon sistem ini lebih stabil lagi, teman-teman. Nah, itu gunanya dari PID. Itu contoh penggunaan PID dan pada integrating. Nah, itu, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih untuk integrating seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang beberapa metode. Mungkin untuk pembahasan kontraposisi dan kontrol kecepatan sudah cukup jelas, teman-teman. Cuman memang kita akan sedikit kembali membahas terkait beberapa mungkin metode-metode yang lain yang mungkin ada yang lebih stabil, cara menentukan PID seperti apa. Nah, di sini jadi juga kan di sini settingannya grafik yang tidak stabil, ini bisa digunakan beberapa metode. Nah, ketika terjadi kayak gini bisa stabil itu, teman-teman, ya karena itu kita bisa menggunakan beberapa metode yang bisa saya sebutkan. Science stream, terus integratingnya juga PRBS dan juga mungkin auto tuning yang lainnya. Jadi memang ketika suatu engineer membuat suatu sistem kontrol ketika dihadapkan dengan keadaan input yang tidak stabil, ini sangat mudah sekali, teman-teman, auto tuning ini. Gitu. Maka sangat perlu dipelajari kayak gini. Misalkan contoh kita buat ke superposition gitu kan. Di plan type stable atau kontraposisi. Nah, di sini kita bisa kita ubah di sini kan. Nah, di sini kita akan mengambil contoh ke bagian si stable ya. Nah, ini cek lagi. Cuma seperti apa. Nah, ini sudah kita bahas ya. Kurang lebih grafiknya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti lama-kelamaan juga dia akan bisa menstabilkan kembali. Cuman tergantung memang kadang tuh grafik itu juga tidak stabil lagi. Tapi kalau misalkan memang kita nunggu berapa lama, makanya kita di sini perlu yang namanya ibaratnya apa ya? Menunggu beberapa lama nanti, karena dari setiap kontrol itu bisa ibaratnya butuh waktu untuk stabilkan gitu loh, teman-teman. Nah, ini juga beberapa eksperimen yang kita lakukan itu loh. Nah, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit melihat bagaimana proses ketika kita mengambil suatu data. Di sini kita menggunakan timer, kita timerkan sampai 3 menit, teman-teman. Ya sekitar 2-3 menit lah, gitu kan. Nah, memang kadang di menit 1 pun udah lumayan stabil, teman-teman. Jadi kita kayak oh ya udah gitu. Bisa review sini seperti apa. Ini mungkin hanya sekedar dokumentasi saja. Oke, mungkin saja bisa saya bahas pada hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.